Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Malam Mas Anggit. Oh, baik. Terima kasih. Tidak ada yang merespon. Artinya, ya tadi agak telat beberapa menit atau detik ya tadi. Saya wifi-nya itu terlalu berat di rumah. Ternyata banyak sekali yang connect tetangga-tetangga. Jadi, terpaksa saya pergi dulu supaya tidak mengganggu kekuatan sinyal ya. Ya, sambil menunggu intro, kopinya jangan lupa saudara-saudara, sobat-sobat semua, seruput dulu. Kabar sehat semua, mudah-mudahan bagi yang sudah memulai untuk berlatih walaupun di akun demo, semoga menunjukkan progres yang baik, apalagi yang sudah mencoba deposit dan menggunakan akun real. Ketika ada kendala nanti bisa ditanyakan, barangkali nanti bisa minta nomor WA saya melalui host atau panitia. Boleh, tidak apa-apa, saya di luar acara ini welcome untuk siapapun. Kita sama-sama belajar saja, sharing-sharing. Ya, pertama-tama seperti biasa. Catnya kelihatan. Kelihatan ya, catnya ya. Baik, kita melanjutkan review sebentar atau flashback sebentar yang kemarin. Kita kemarin itu di batch atau sesi kelima itu lebih memfokuskan ke bentuk candlestick engulfing ya, walaupun ada tambahan double maru ya, itu engulfing ya. Nah, kemarin ini Euro USD, saya tetap menggunakan Euro USD. Kenapa? Karena kemarin dari awal sudah terlanjur kita berlatih pakai Euro USD EU ya istilahnya. Dan kemarin yang kita bahas itu adalah engulfing ini, contoh engulfing ini, kelihatan ya. Nah itu engulfing ini. Oh, ternyata ini ada tren mendatar atau sideways tapi cenderung turun, kemudian muncul engulfing, bullish engulfing di sini. Maka ini pertanda, kemarin saya sampaikan pertanda harga berpotensi naik. Saya tidak berani menyebutkan pasti naik karena tidak ada yang mutlak di market. Berpotensi naik, seperti itu ya. Tuh. Dan ternyata memang naik betul. Nah, kemarin kan saya praktek pending order. Praktek pending order, buy limit. Ya, buy limitnya kemarin di sini saya ingat ini. Nah, di sini nih saya garis. Kenapa? Karena di awal pembukaan candle yang memeluk atau bullishnya. Dan ternyata begitu pergantian candle langsung menjemput buy limitnya aktif ya, seperti itu. Makanya saldo saya nambah di sini. Ya, kelihatan saldonya nambah. Kemarin take profit itu di sini. Kemarin take profit itu di sini, ya. Kemarin take profit di sini. Ternyata
capai, ya, bahkan lebih. Itu cara kerjanya seperti itu. Stop loss-nya kemarin saya ingat di garis ini. Jadi tidak terkena stop loss. Alasannya kenapa saya pasang ini, ya kemarin kan, oh di bawah saja, ini di bawahnya harga terendah. Tapi kan di bawahnya mau berapa pip, saya pasang daerah sini. Ya, kenapa? Karena kita melihat historis. Nah ini ada teknik lagi pemasangan stop loss. Kan seperti itu. Ini sekedar respect ya, respect dulu sebelum kita menginjak materi selanjutnya mengenai trendline dan juga pola-pola gelombang. Ini tema hari ini tuh, ya, candlestick, ya, multi time frame, kemudian dipadukan menjadi, karena candlestick itu berpola ya, kemudian membentuk gelombang, ya, membentuk gelombang. Oke. Ya, berarti ini naik tidak tercapai, stop loss tidak kena. Demikian ya. Jadi itu salah satu contoh trade-nya. Nah, kemudian barangkali ada yang jeli. Barangkali ada yang jeli nih. Ini ada double maru atau candle besar 2. Ini masih terkait dengan tema kemarin juga. Berarti ini persambungannya, ya, kan saya menjelaskan seperti itu. Persambungannya itu menjadi area pantul juga. Berarti di sini seharusnya kita bisa buy. Kan barangkali ada yang pertanyaan seperti itu. Di sini nih, ini persambungan. Nah, bagaimana? Ada suara barangkali? Ada yang tidak jelas? Jelas Mas Anggit. Oke, saya lanjut. Nah, ini kenapa dijebol? Saya kembali mengatakan bahwa stop loss selalu dipakai, ya. Kemudian ada konfirmasi lain mengenai double maru. Nanti kita akan sampai ke situ, yaitu pola, ya, CSR 100. Ini sebetulnya teknik legend. CSR 100 itu dari saya mengenal trading 2013 itu grupnya rame dulu. Di Facebook ada CSR 100. Nah, maksudnya jika persambungan ini tidak tepat di bukit sebelumnya, ini kan tidak tepat. Kecuali persambungannya, ini kan bukit, ini bukit, ya, ini kelihatan ya, ini bukit ya. Nah, persambungannya tidak pas lurus, maka ini menjadi lemah atau rawan kena stop loss. Kalau toh dia naik, itu dia sempat jebol dulu. Kan areanya kan berarti area sambungannya ini. Kalau kita bikin area adalah caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini areanya. Jadi dari high candle sebelumnya ke low candle setelahnya double maru ini. Nah, ini jebol walaupun belum selesai candle karena belum jebol body. Yang namanya breakout ya, itu kalau di price action itu lebih kuat jika bodinya itu tembus. Ini ya tidak tembus bodinya. Candle yang sekarang kan belum selesai ya. Ini masih ada potensi naik. Ini hanya sebatas analisa ya. Sebatas analisa bisa salah karena masih banyak faktor lain. Tetapi ini menjadi contoh salah satu teknik trading yang simple menggunakan candlestick. Seperti itu. Jadi ini lemah, Ya, double maru ini lemah karena tidak separas atau tidak sejajar dengan. Nah ini kalau saya ganti line chart, nah kan bukit sebelumnya kan ini 1, 2 ya bukitnya. Berarti bukit ini tidak lurus dengan garis persambungan ini yang merah putus-putus ini. Demikian, jadi ini lemah. Sebaiknya tidak mengambil posisi masuk gitu. Kita tetap menunggu konfirmasi di sini apa yang terjadi. Seperti itu teman-teman. Ini salah satu contoh. Kembali, ini sudah mulai terkait dengan materi hari ini, ya. Terkait dengan materi atau judul pada hari ini, yaitu mengenai pola gelombang yang terbentuk dari candlestick. Ya. Bahkan satu candle pun di TF besar, ya pokoknya TF yang masih di bawahnya itu ada TF yang lebih kecil, istilahnya. Baik H4, D1, di bawahnya TF D1 kan berarti ada H4, H1, M30, dan seterusnya ya. Itu. Dalam satu candle karena bergerak misalnya 4 jam ini, H4 itu berarti ini ya 4 hour ini itu terjadinya prosesnya 1 jam. 1 jam.
Itu kalau kita turunkan ke H1, satu candle H4 turunkan ke H1 itu berarti terdiri dari 4 candle. Kalau 4 candle itu sepertinya belum terlalu membentuk gelombang, belum. Ya. Kalau 30 M30 berarti ada 8 candle, sepertinya sudah. Misalnya contoh candle yang terakhir ini. Yang terakhir ini kan candlenya warnanya bir ya. Warnanya bir artinya kekuatan turun ya, dominan kekuatan turun. Kita lihat di H4. Di H1, mohon maaf. Nah, ini turun ini. Ini kan gelombang turun, teman-teman. Tren gelombang turun di H1 kemarin gelombangnya naik gitu. Tapi ini sewarna. Kalau sewarna istilahnya di dalam forex itu adalah rally. Rally. Kalau turun, nah, sewarna naik itu rally, sewarna turun itu cenderung sewarna lah, dominan karena ini dominan warna biru atau bull ya. Itu namanya rally. Kalau turun dan dominannya warna merah, kentara sekali, apalagi satu warna terus, itu namanya drop. Maka nanti kita bisa sampai ke materi mengenal rally base rally atau rally sideways rally. Kalau yang turun drop sideways atau base ya drop lagi. Nah, itu pola flag namanya. Nah, itu powerful juga. Nanti kita akan sampai ke sana karena sesi ini masih panjang. Saya harap teman-teman mengikuti untuk selanjutnya. Nah, ini kembali bahwa ini di H4 berarti kan ada candle, anggaplah di sinilah ya. Karena kita mulainya H4 tapi baru ganti candle ya, jam 8 H4 ini. Berarti ini candle ini 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 candle ini 8 candle ini 1 2 3 4 5 6 7 8 di sini. 8 candle ini adalah pola gelombang turun ya di H1 yang membentuk satu candle bir di H4. Kita kembalikan lagi ke H4. Nah, ini membentuk ini di sini. Dari mulai sini sebetulnya membentuk ini. Mohon maaf itu suaranya berisik sekali ya. Nah, iya, makanya ini sepertinya ada yang mic-nya nyala ini. Sebagai peserta yang lain untuk dimut semuanya dulu. Betul. Minta tolong untuk panitia atau host untuk dimut semua. Nanti kalau sesi tanya jawab baru di saya sambil cek partisipan juga. Ini saya masih nyala, saya lihat di partisipannya di sini. Ya, sepertinya sudah mati ya. Yang lain sudah mati tapi masih ada ini. Padahal di sini sepi loh. Lingkungan di sini sepi. Baik, kita lanjutkan. Matiin itu. Oke ya, kita lanjutkan ya, tapi masih terdengar ya walaupun ada gangguan noise ya. Masih terdengar ya, Mas Anggit. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini jadi H4 candle bir terakhir itu polanya adalah gelombang turun. Ya, gelombang turun di H1. Gelombang kecil-kecil tapi ini. Ya, gelombang kecil-kecil. Kan ini seperti ini ya. Berarti turun, naik, ya turun, naik, turun, terus seperti itu. Ini sempat berhenti di sini. Nah, demikian juga, maka kita sudah sampai ke materi cara mengenal tren. Ini menjadi penting, teman-teman. Ini menjadi penting karena trading tidak mungkin akan nyaman kalau hanya mengandalkan candlestick saja per candle. Itu karena kita berarti hanya mengambil kecil-kecil atau sedikit-sedikit ya. Tetapi candle itu menjadi dasar terbentuknya suatu gelombang, baik itu gelombang naik maupun gelombang turun, tren naik atau tren turun. Maka menjadi penting bagi kita itu untuk mengetahui tren di setiap time frame itu sedang naik atau turun. Nah, ciri-ciri tren naik itu seperti apa? Nah, ini yang saya akan jelaskan. Bentar, ada chat masuk. Oh ya,
Ini hanya peringatan tadi dari Pak Yuli, Pak Yul ya, Pak Yul. Kalau Yul seperti ini. Pak Yul ya. Saya nggak tahu nama aslinya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu darat Pak suatu saat. Ya, kemarin yang tanya kalau nggak salah ya, terima kasih pertanyaannya. Barangkali nanti bisa disambung. Oke, saya lanjutkan. Coba kita perkecil. Salah klik. Kita perkecil view-nya. Nah, kita perkecil view-nya. Perkecil lagi. Nah, ini ya, sudah terlihat ya. Berarti ini adalah tren naik. Ini tren naik. Ya, saya ganti gambarnya biar jelas, kalau warna merah sepertinya kurang jelas ya. Dibesarkan. Nah, ini tren naik. Yang warna kuning ini tren naik ya. Kemudian ada perubahan tren di sini. Nah, ini yang nanti suatu saat, bahkan mungkin hari ini kita akan tahu atau kita akan pelajari ciri-ciri ada tanda-tanda mau kembali. Nah, ini penting. Jadi mengetahui ciri-ciri akan perubahan tren, karena kalau tren naik berarti kita menunggu ada, kalau misalnya sudah telat masuk ya, menunggu untuk mendapatkan profit dari penurunan harga setelahnya. Kan namanya harga kan tidak naik terus ya. Di dalam forex kita lihat-lihat chart di beberapa pair ya. Ada naik turun, ada mendatar. Berarti kalau mau naik, mau ya, kita cerita mau naik berarti sebelumnya turun, mau naik berarti kita kalau bisa kita bisa mengenali, kemudian kita masuk transaksi buy, baik itu eksekusi langsung maupun pending order, buy limit. Begitu juga kalau tren naik kemudian berganti mau turun, berarti di awal pergantian kalau bisa kita masuk sell. Supaya apa? Supaya resiko kita kecil. Gitu. Artinya begini. Mungkin sobat-sobat ya, teman-teman ada yang menanyakan sebetulnya kapan kita masuk atau masuk ke market gitu ya. Kapan saatnya kita masuk ke market? Ya, kan seperti itu. Nah, timing masuk ke market itu berbanding dengan risk dan reward, resiko ya, dan juga potensi hasil keuntungan, profit. Misal contoh, kita lihat fokus ke tren naik ini. Kita lihat fokus ke tren naik. Kalau kita masuk di sini, nah garis putus-putus di sini, ya, harga belum terjadi nih, ini belum terjadi loh ya, ini belum terjadi, ini belum terjadi. Tapi kita tak tahu targetnya, karena nanti kita akan mempelajari target pakai cara lain. Ini targetnya daerah sini. Dan kita masih punya keyakinan bahwa ini akan naik terus, maka kita buy. Tetapi yang namanya market tetap ada risiko juga. Berarti batas kerugiannya, kalau ini mau lanjut trennya turun, misalnya trennya turun, jangan-jangan ini setelah ini turun. Nah, turun ini otomatis akan menguji harga terendah ini, karena biasanya ujung-ujung harga ini tidak mudah dijebol. Biasanya contoh ini daerah sini disentuh di sini ya, maka dia mantul dulu. Maka stop loss-nya di sini, berarti resiko di bawah lembah yang terendah ini stop loss-nya. Ya, itu kalau kita hanya belajar gelombang saja, tidak pakai teknik yang lain. Maka resikonya di sini, resikonya lebar, profitnya ya lumayan lebar juga, 1:1. Tapi beda ceritanya ketika kita ini ada tren turun kecil, ya, ada tren turun kecil, kemudian kita tahu tanda-tanda mau berganti tren di sini, maka kita masuk di sini, misalnya ya, kita masuk di sini misalnya, ya. Maka resikonya adalah kita pasang stop loss di sini dengan potensi profit. Ini dengan catatan kita tahu target. Nanti kita akan belajar mengenai target harga juga. Maka potensinya, risknya itu lebih kecil daripada rewardnya. Ya, potensi keuntungan. Kan seperti itu. Balik. Ini hanya contoh ya. Yang jelas saya ingin menjelaskan tren. Tren naik, kemudian berganti. Ini namanya tren turun. Pada historis yang sudah jadi, ya,
pada historis yang sudah jadi, ini tren ini berkaitan dengan psikologi, sangat terkait sekali teman-teman, sangat terkait. Artinya ada beberapa fase, ya, gelombang-gelombang ini yang menemukan atau yang apa ya namanya intens untuk mengupas teori gelombang itu di tahun 1800-an itu namanya Mr. Dow. Ya. Saya akan jelaskan melalui gambar berikut. Bentar. Ya. Ya, baik. Ya. Jadi ada 3 bentuk tren. Ya, ada 3 bentuk tren. Ya kan gambarnya ya. Jadi yang pertama adalah uptrend atau tren naik. Ya, tadi sudah dicontohkan di dalam chart. Ciri-cirinya adalah tren naik yang signifikan, ciri-cirinya ya itu membentuk bukit yang semakin meninggi. Bukit yang semakin meninggi. Jadi lakukannya. Nah, namanya gelombang itu kan ada lembah, kemudian bukit, ya lembah, bukit, lembah, bukit. Lembahnya itu semakin meninggi. Misalnya ini ada bukit, kemudian bikin lagi bukit kecil di sini. Ya, ini belum dikatakan tren naik. Jadi bukit yang kedua ini harus lebih tinggi dari bukit yang pertama. Itu ciri-ciri tren naik. Demikian juga didukung dengan low-nya. Ya. Ya, low-nya atau lembahnya. Lembahnya itu juga semakin meninggi. Ya. Lembahnya semakin meninggi. Maka ini bahasanya ada low, kemudian higher low. Low yang lebih tinggi. Kemudian higher low lagi dari sebelumnya bahkan yang pertama. Itu tren naik. Nah, itu nanti penerapannya garis trend line itu bagaimana dan apakah kita bisa trading dengan garis trend line itu sangat bisa. Ya, dipadu dengan candlestick kemarin. Ya, baik itu engulfing ya maupun spin bar ya maupun doji. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah tren turun. Ya, ini kebalikannya. Saya lupa ini gambarnya harusnya warnanya merah ya, nggak apa-apa, yang penting kan arahnya tak ketahuan. Nah, ini kebalikannya, high-nya semakin atau bukitnya semakin rendah. Bukitnya semakin turun. Ya, maka di sini tulisannya high ya, lower high atau bukit yang lebih rendah, kemudian lower high lagi. Lembahnya juga sama, kan seperti itu. Nah, ini satu gelombang. Satu gelombang itu seperti ini, membentuk huruf ini seperti petir ya, set ya naik, ya koreksi, membuat lembah, kemudian naik lagi. Ini disebut satu gelombang. Dan dalam kenyataannya di chart, di dalam gelombang ada gelombang-gelombang kecil, kan seperti itu. Ya. Maka ada disebut tren mayor, tren besar, dan tren minor atau tren kecil. Ya, seperti itu. Ya, pokoknya ini intinya tren naik, gambarnya seperti ini, tren turun tadi di chart sudah. Kemudian ada juga yang sideways atau rata, ya. Di sini rata. Ini namanya akumulasi. Akumulasi itu sedang pengumpulan kekuatan. Baik itu buyer siap-siap mau naik maupun seller. Biasanya ada sideways di pucuk di bagian atas, kemudian sideways di bagian bawah, atau bahkan sideways di tengah-tengah tren naik. Maka sideways ini bisa terjadi di ujung-ujung bukit, misalnya di sini ya. Jadi pada kenyataannya tidak kemudian lanjut, tidak. Mungkin sideways dulu, baru turun koreksi, kemudian naik lagi. Nah, ciri-ciri sideways itu adalah ya, ciri-ciri ini teorinya dulu, nanti kita masuk aplikasinya di market, di chart maksud saya ya. Ciri-ciri sideways itu adalah jika kemudian membuat batas high, batas area high dari beberapa gelombang maupun candle itu rata horizontal. Kemudian batas low-nya juga sama. Ya. Yang menjadi acuan adalah satu gelombang pertama. Ya. Huruf Z ini, straight ya. A, B, C, D. Ya. Ini kursor saya, tolong dilihat satu. Nih, ini. Nah, ini. Berarti paling tinggi adalah ini.
ya, di gelombang pertama, kemudian paling rendah di gelombang pertama ini adalah ini, yang bawah ini ya, yang lingkaran merah. Maka gelombang selanjutnya sampai berapa kali gelombang itu tidak bisa menembus atau lebih tinggi, ya, dari height yang pertama ini, maupun low-nya juga tidak membuat lower low kalau ini ya, yang pertama ini, gelombang pertama, itu disebut sideways, ya, atau zona konsolidasi, zona akumulasi, ya, atau equilibrium, istilahnya itu seperti itu, atau base, boleh base gitu, atau pertahanan harga benteng. Nah, zona-zona sideways seperti ini ketika ditinggalkan oleh harga, dan harga ketika suatu saat kembali ke zona itu biasanya menjadi area pantulan yang kuat. Ini perlu dicatat seperti itu. Nah, kita akan, awal mula yang kemudian mengupas mengenai teori gelombang ini itu adalah Mr. Dow. Ini ya. Charles H. Dow. Hanya saya tidak tahu ini apa Haji, yang nggak mungkin ya karena ini orang barat ya. Charles H. Dow ya. Masa hidupnya 1851 sampai 1902. Itu usianya. Dan itu di tahun 1800 mendekati 1900, di sekitar usia 40 sampai 50 tahun, kemudian dia teori ini kemudian dicatat di Wall Street Journal, ya, tahu Wall Street ya, tempat perdagangan bursa ya, future ya, termasuk falas juga yang sangat terkenal di Amerika. Jadi dia menggambarkan bahwa setiap gelombang itu ada makna psikologisnya. Ya, ini kelihatannya kalau lihat gambar ini mungkin teman-teman rumit amat sih. Enggak, ini ikuti saja ini. Ikuti saja, nanti kita akan dengan sendirinya kita akan sampai ya, semakin paham ke depan kalau kita sudah mengaplikasikannya di dalam chart. Nih. Jadi ketika ini terkait dengan psikologi trader, terutama trader pemula. Biasanya trader pemula itu menunggu kekuatan harga. Ya, betul apa betul ini yang sudah mencoba trading gitu. Menunggu, ini jam sekian waktunya cepat ini. Candlenya sudah mulai terbentuk bull, ya kan, seperti itu kan. Nah, tapi tidak berani masuk di awal karena tadi tidak tahu ciri-ciri perubahan tren. Ya. Ya, maka dia menunggu saja candle itu mulai naik, ya kan, pelan-pelan naik. Maka di zona awal gelombang, ya, awal gelombang terbentuk, dia menganggap remeh ini di sini, menganggap remeh, nantilah gitu. Ini psikologi trading ini. Maka di area ini, di grafik ini, area dari tengah ini 50% sampai bawah ini terhadap waktu terbentuknya candle maupun gelombang, maka ini adalah zona fear. Fear itu ketakutan trading, para trader, terutama trader receh seperti kita. Ya, saya lah, mungkin Bapak Ibu ada yang institusi atau mungkin bermodal besar ya. saya daripada salah, mending saya ya trader receh gitu. Atau pemula lah gitu saja ya. Ini zona takut biasanya. Ragu-ragu nih mau masuk enggak, karena itulah diperlukan cara pembacaan market atau metode, terutama pantulan-pantulan harga. Ini menjadi penting, bisa pakai candlestick, bisa juga pakai Fibonacci, kita akan sampai ke sana, bisa juga pakai trend line. Nah, ini kita akan sampai ke sana. Ini sebagai pendahuluan dulu. Ya, teori dasar ilmu gelombang maupun candle kan seperti itu. Candle terbentuknya misalnya ini mulai terbentuk gelombang pertama atau awal candle. Karena tadi saya cerita gelombang di M30, M5 dan terus ke bawah itu adalah bisa jadi menjadi satu candle di H1 maupun di H4. Kan seperti itu. Ya. Nah, ini masih menganggap remeh. Ya. Kemudian udah mulai naik harga nih. Waduh, masuk enggak ya? Baik enggak ya? Sudah mulai panjang nih di sini. Masih di zona fear, ragu-ragu. Masuk kecil ini, mulai masuk nih kecil, misalnya lot kecil gitu. Ini zona caution ya, skeptis ya, kalau bahasa Indonesia ini skeptis gitu. Masih cuek, skeptis. Kenapa? Karena raguan di sini. Kemudian candle semakin besar atau gelombang semakin naik terus, rally. Baru di sini ini confident, baru pede, wah ini bagus, ini saya buy itu kan, seperti itu kan biasanya kan, saya buy.
ternyata di situ adalah ujung perubahan tren sudah menjadi semakin dekat, tapi dia belum sadar. Nah, disitulah para institutional trader, para big player, pemain-pemain besar ya, bank sentral itu kan terdiri dari itu ya. Kemudian company-company, fund manager itu, perusahaan-perusahaan seperti itu, bahkan suatu negara, institusi keuangan negara itu dia masuk ya, merubah tren di situ. Sementara kita sudah telat. Kemudian harga semakin kencang, tambahin lagi buy. Ya, ini sudah antusias, banyak trader-trader follower ya, yang modal kecil-kecil itu masuk di sini. Zona antusias. Ini kenapa disebut greed. Disinilah serakah itu mulai muncul, ya teman-teman. Di sini serakah mulai muncul, di sini kemudian masuk dengan lot besar. Ternyata tren berbalik turun. Oh, mulai turun ternyata. Wah, candlenya mengecil, kan seperti itu. Wah, gelombangnya kok berganti nih turun. Masuklah fase di sini hope. Hope itu apa? Hope. Harapan ya. Aduh, mudah-mudahan naik lagi, kan seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Saya pernah mengalami juga, bahkan kadang-kadang kalau sedang mood, saya pun sekarang masih mengalami, jujur saja. Ini psikologi trading ini penting. Tetapi psikologi akan menjadi matang, ya, akan menjadi mantap jika kita juga tahu dasar-dasar atau teknik cara pembacaan arah harga, termasuk perubahan tren. Ini di sini nih, hope, ya kan, berharap. Maka kemudian ditambahi lagi lotnya, dibesarkan lagi di sini. Masih serakahnya muncul, ini pasti naik nih. Ini orang yang buta arah ini, ceritanya ini kan seperti itu. Ternyata turun terus. Nah, di sini sudah mulai prihatin, takut, menyesal, shock di sini ya, fear, takut, sudah masuk fear nih di sini, ya. Sampai akhirnya menyerah di sini bawah, menyerah, akhirnya cut loss lah daripada habis, atau mungkin modalnya sudah tidak kuat, akhirnya MC, margin call, begitu ya. Jadi kejadian-kejadian seperti itu di dunia trader di tahun 1800-an belum ada MT4 zaman itu. Jadi kalau trading harus melantai, mengamati ini di bursa di Wall Street sana. Ini yang kemudian diamati oleh seorang Charles Haddow di sini, Mr. Charles Dow di sini. Ya. Ini menjadi dasar pola gelombang. Ya. Ini ada chat barangkali. Betul banget, Mas. Penyakit orang baru belajar, kemaruk gue. Ya. Ini tidak pakai nama Lenovo, ya. Bapak Lenovo. ya memang betul. Saya waktu awal-awal juga seperti itu. Bahkan jujur saja kalau saya tidak mood, ya mood itu ya nanti kita akan sampai ke penataan psikologis. Misalnya sedang kurang harmonis dengan istri, ya kan, mungkin di luar habis bermasalah dengan teman, itu sangat mempengaruhi dalam dunia trading. Saya, tapi ya barangkali yang lain tidak, ya berarti mentalnya kuat. Baik, oke, ya, ini menyerah akhirnya di sini. Ya, saya masuk kembali ya. Jadi Dow itu menggambarkan 3 bentuk pola di sini. Tadi ini sudah kita jelaskan ya. Kemudian kita lanjut saja. Ya, sebetulnya itu kalau tadi secara psikologis, ya. Tapi secara analogi perdagangan market, hukum ekonomi itu sebetulnya artinya bagaimana sih? Ya. Dalam tren naik maupun tren turun, dalam setiap bukit maupun setiap lembah, kan seperti itu. Dalam ibaratnya forex ini kan sebetulnya jual beli ya, sama seperti orang jual beli juga sama gitu ya. Di awal tren di sini itu disebut akumulasi, pengumpulan modal para calon buyer yang siap-siap memiliki kesamaan analisa prediksi untuk naik ya. Dan biasanya pemantiknya itu juga adalah institusional trader, big player juga. Ya pemantiknya atau yang ya karena mereka kan market maker betul, tapi ya gabungan juga dari beberapa negara. Makanya kemudian biasanya di gelombang awal di sini trader-trader follower ya kecil atau yang indie ya seperti kita ini jarang masuk biasanya. Baru kemudian di gelombang kedua, fase kedua, gelombang kedua ini baru sudah mulai publik participation, artinya ada partisipasi publik.
Banyak trader yang mulai ngekor atau follow, ngikut. Tidak apa-apa, follow tidak apa-apa. Kalau kita tahu ciri-cirinya bahwa ini adalah, oh ini big player mau ngangkat harga nih, tidak apa-apa. Kan seperti itu. Nah, zona sudah mulai masuk, namanya jual beli, ibaratnya ada hukum ekonomi. Ketika harga sudah terlalu tinggi atau stok barang, kalau itu barang, maka kalau stok barang di gudang itu berlebih, ya, maka harganya semakin murah karena kebanyakan barang. Kan seperti itu ya. Ya, seperti ibaratnya, oh ini kembali ke hukum candlestick. Candlestick itu waktu itu diciptakan Mr. Homa. Ya, saya menyebutkan di pertemuan awal yang saya isi dari Jepang. Dia menciptakan candlestick untuk menggambarkan stok keluar masuk beras, karena dia pedagang beras, bandar beras di Jepang. Jadi ketika stoknya tinggi, ya maka nanti candle akan berubah turun atau gelombang akan turun. Karena apa? Sudah over kelebihan stok. Maka di sini ada pembalikan tren yang lagi-lagi dipicu oleh institutional trader, big player, para bankir, ya, para big player kita sebut ya, bank sentral misalnya. Kalau big player yang tunggal itu sekelas George Soros, dan nanti bisa di-googling siapa George Soros, ya. Kemudian Warren Buffett misalnya, Buffett apa Buffett? Ini itu trader saham legend gitu ya. Nah, ini kalau stok sudah terlalu tinggi maka harus didistribusikan. Ini istilahnya, ini hanya istilahnya, turun makanya distribusi. Kemudian ketika masuk gelombang kedua, ini bear market, artinya di market turun atau tren turun. Gelombang kedua baru follower ikut atau publik, orang-orang biasa ngikut masuk fase. Nah, ini masuk ke panik. Panik itu bagi yang salah arah ini biasanya. Kalau udah turun ya kan, dan tren berganti, kok baru masuk misalnya. Malah masuknya salah, masuk buy atau masuk sell juga kan, ini bisa kemungkinan berubah lagi karena ini sudah mau mulai jenuh jual. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti apa fungsinya trendline untuk paling tidak untuk menandai sebuah tren naik maupun tren turun? Maka MetaTrader menyiapkan tools ya, atau tool ya, bagian dari tools bar ya, yang ada di toolbar itu berupa trendline. Tuh, nanti akan kita gambarkan. Nah, ini sama ya seperti tadi ya, ini masih sama teori ya, artinya ya. Maka di sini publik mengatakan sebagai awal dari tren, di sini gelombang baru masuk. Nah, ini bagi trader umum nih, kebanyakan publik ya, publik trader ya sini. Nah, kemudian ketika akhir tren berubah di sini, itu di gelombang kedua juga ini terjadi konfirmasi bahwa ini adalah akhir dari tren. Itu seperti itu. Nah, maka kita perlu tahu kapan pembalikan tren, kapan awal dari tren, mulai naik mau mulai turun. Nah, itu yang nanti kita coba ambil sampel di market ya, di chart maksudnya ya. Oke. Baik, kita kembali ke chart. Kita kembali ke chart dulu. Oh, ini saya salah. Ini OP saya ini. nanti akan saya jelaskan. Kita akan sampai ke situ ya. Saya salah share. Bentar. Kita kembali ke chart lagi. Nah, sudah terlihat ya. Mungkin loading masih. Ya, sudah terlihat. Nah, seperti ini. Kita fokus ke sini. Trendline. Atau dihampat saja nih. Ini pada saat tren naik. Maka kita membuat trendline-nya itu di bagian bawah. Ya, di bagian bawah. Sambil melihat kursor saya di sini, dari bukit pembalikan pertama.
Ini karena sudah terjadi dan ini kebetulan kembalikannya berupa engulfing ya. Ini kelihatan ya, saya zoom, nggak usah zoom nanti kelihatan yang apa ujungnya jadi nggak kelihatan. Sepertinya ya bisa murah teman-teman kalau pakai laptop, kalau pakai HP mungkin terlalu. Nah, ini dua ya. Jadi gelombang pertama dihubungkan ke gelombang kedua yang signifikan. Itu cara membuat tren. Cara membuat yang signifikan. Signifikan itu engulfing ke engulfing. Ini banyak cara menggambar tren di luaran sana. Ya, ya barangkali bisa googling teman-teman nanti. Tapi ini cara saya pengen share istilahnya seperti itu ya. Nah, pada saat gelombang naik ini, ya gelombang naik ini, sebelum kejadian ya sampai ujung sini, kemudian kita sudah apa namanya, tahapannya itu sudah sampai sini ya, sampai yang tengah ini. Maka kita lihat dari gelombang yang naik ini, yang dominan, lembah yang dominan, ambil dua yang dominan adalah ini pertama, kemudian yang kedua ini. Nah itu dihubungkan, tetapi ya dirubah dulu ke line chart. Ini line chartnya nih. Nah ini line chart di sini ya, di sini ya, sama di sini nih yang bawah nih. Ini kita buat trend line seperti ini. Oke. Ini mouse saya agak susah, kenapa ya? Bentar. Taruh di sini, pakai line chart, kemudian di sini. Oke, seperti ini, ya. Kemudian kita rubah lagi. Nah, seperti ini. Jadi nggak pas di ujung ya. Kalau kita rubah ke candlestick lagi tidak pas di ujung. Jadi ada dua tab. Ini yang pertama. L, ya. Harus tidak tampak ya, sebentar. Kurang besar ya. Ukurannya dibesarkan menjadi 20. Dan warnanya yang jelas apa? Kuning saja ya. Nah, ini L di sini. Di sini. Low maksudnya low. Di sini. Lembah pertama. Kemudian lembah kedua. Ini saya mohon maaf, ini tidak seperti biasa, ini mouse saya sulit sekali. Berarti low kedua adalah karena ini trennya naik sesuai dengan skema tadi, HL, artinya higher low, ya. Nah di sini HL ya, sudah ya. Jadi ada dua, ini awal, kemudian akhir gambar di sini. Harga sudah sampai ini, tapi ini belum terjadi loh, ya. Anggaplah ini yang deretan ini belum terjadi. Ini belum terjadi, baru sampai sini, maka sudah membentuk dua ini yang dominan, dan sudutnya itu 45 derajat atau mendekati. Itu trading dengan trendline yang signifikan. Sudut trendline-nya apa kira-kira lah? 45 derajat atau mendekati ya 30 derajat boleh ya, kan seperti itu. Pakai kira-kira atau siku-siku lah ya, siku-siku di sini. Maka di sini ada tap 1, ya tapping 1, di sini tapping 2 atau HL. Ketika harga menyentuh yang ketiga kali, ya di sini harga ini kan terjadi, kita menunggu di tapping ketiga, maka kita bisa masuk untuk buy. Itu trading dengan ya ini namanya trading follow trend. Jadi trendline yang dipakai untuk follow atau mengikuti trend. Berarti di zona apa tadi kalau naik? Berarti zona partisipasi publik, atau bahkan sebetulnya sudah mulai zona ya atau serakah, tapi kita bisa meminimal zonanya, namanya zona serakah karena sudah mau berakhir. Tapi kan kita tidak tahu ya bahwa tren ini akan berakhir di sini, di ujung sini, karena belum kejadian. Tetap nunggu konfirmasi. Tapi paling tidak tappingnya di sini, ya tapping di sini. Yang ketiga ini kita bisa masuk. Jadi di sini transaksinya. Di tapping ketiga, nah di sini kita buy begitu menyentuh
menyentuh trendline ini kita buy. Stop loss-nya di mana? Ini kalau teori basic trendline stop loss-nya di lembah sebelumnya. Stop loss-nya di sini, jauh juga ya. Stop loss-nya di bawah sini, ini stop loss-nya. Ini stop loss-nya di bawah HR ini. Karena ini polanya kurang cantik. Nah, targetnya, ya, tapi bisa nggak stop loss-nya dikecilkan? Karena ingat bahwa gelombang besar terdiri dari gelombang kecil. Seperti ini, gelombang naik ini. Ya, ini gelombang besar, ya, anggaplah ini gelombang besar. Ini juga terdiri dari gelombang kecil. Ini kan ada gelombang kecil di sini ya. Ini naik, turun, kemudian naik di sini gelombang kecil. Maka batas bawah ini, gelombang kecil ini, sebagai batas bawahnya ini dikurangi sedikit lah ya dari candle yang paling rendah ini, itu letak stop loss-nya. Take profit-nya di mana? Take profit-nya kalau hanya melihat dari gelombang ini, ya, satu gelombang naik ini, take profit-nya yang direkomendasikan hanya di ujung high. Ya, ini kan naik kurang pas ya di sini. Kemudian turun menyentuh trendline lagi. Ya, take profit-nya di sini. Stop loss-nya di sini ya 1:1,3 lah. Ya. Sepertinya ini stop loss-nya di sini, TP-nya di sini. Atau 1:1 lah karena ada spread ya dari broker biasa. Tuh. Kita bisa menghabiskan tren atau enggak di sini. Oh, kita lihat setelah tercapai di sini atau mendekati TP, pola apa yang terbentuk. Nah, ini kan kita bisa belajar pola lagi di sini nanti. Oh, ada engulfing lagi nih. Oh, kemungkinan masih lanjut naik. Atau kita bisa melihat sebelah kiri ada pertahanan tidak. Nah, ini trading itu sudah sampai ke materi berikutnya nanti. Nah, ini kita belum sampai ke situ. Saya hanya menggambarkan masuk trading ya atau masuk eksekusi market, masuk ke dalam market pakai trendline itu bagaimana? Ini di tapping ketiga. Ini tapping pertama, tapping kedua. Ya, ini dua tapping ini bisa kita melukis trendline, kemudian tapping ketiga. Syaratnya adalah sudutnya 45 derajat atau mendekati, ya. Kemudian tapping ketiga nih jarak, ya ini saya lupa ini. Jarak antara tapping pertama dan tapping kedua di sini nih jarak ini. Ya, jarak ini. Itu hampir seimbang ya, hampir seimbang dengan ketika harga menyentuh di sini. Oh, menyentuhnya di sini. Oh, jarak ini tapping ketiga dengan tapping ketiga ke tapping kedua dan jarak tapping satu dengan kedua di sini itu seimbang, hampir seimbang. Itu syarat kedua. Maka kita boleh masuk buy. Ya, ini kemungkinan profitable di situ. Ya. Ya, di atas 70% lah. Sepanjang saya riset pengalaman saya, kalau hanya menggunakan teknik ini, itu seperti itu. Itu untuk tren naik ya, untuk tren naik. Kemudian untuk tren turun. Nah, ini tren kan berganti turun. Tren berganti turun. Kita belum masuk ke ciri-ciri pembalikan tren ini yang ditunggu-tunggu trader sebetulnya. Tapi kalau kita bahas hari ini juga bisa sampai 3-4 jam. Kita trading dengan follow tren aja dulu. Ya, salah satunya dengan trendline tadi. Tetapi pada perkembangannya ketika kita masuk ke sudah advance ya, itu trendline hanya dipakai untuk pendukung saja. Saya sudah tidak pakai sebetulnya. Oke. Artinya sudah pakai tetap, maksudnya tidak menjadi acuan entry. Itu hanya untuk penguat saja. Oke, baik. Ini ya akhir tren adalah di sini pembalikan. Kenapa disebut pembalikan? Ini akhirnya menjadi menyinggung sedikit ini ciri-ciri pembalikan. Ciri-ciri pembalikan akhirnya saya sebutkan ya. Saya sebutkan ini ada gelombang kecil naik ini ya, gelombang kecil. Berarti kan ini turun ya, lembah bukit, kemudian lembah bukit. Ya, lembah. Kenapa ini? Ya, ini bukit. Nah, kemudian ini kan high-nya tadi meninggi ya, high-nya meninggi ya. Trendline-nya kita bikin tren lagi di sini, yang kecil saja di sini, seperti ini. Ya, ini sama kita trading pakai gelombang kecil yang terakhir di sini juga bisa. Ini tapping pertama, tapping kedua ya di sini. Ya, ini tapping pertama, ini tapping kedua.
Kemudian ini tapping ketiganya kita buy. Bisa, tapi ingat kalau pendek sekali di sini ya, targetnya hanya di bukit terdekat ya, previous height. Kalau kita pakai multi time frame, kita bisa tahu sebelah kiri ada apa di sini. Itu nanti untuk konfirmasi. Tapi ini sudah memenuhi syarat. 45 derajat hampir mungkin lebih ini di sini sudutnya ini 50 derajat ya. Apa ini? Ada candle signal turun kiat plus doji juga kayaknya itu betul. Ini Pak Jai Sukmo ini ya. Ya, itu untuk doji ya, signal turun untuk doji itu kita sudah sepertinya Pak Jai Sukmo kemarin tidak ini ya, namanya tidak muncul baru hari ini ya. Berarti di sesi ketiga kemarin 2 dan 3 kita membahas doji memang. Itu memang ada doji betul tadi. Ini ya, berarti ini juga bukan trader baru ini Pak Jai Sukmo ini. Nanti bisa bisa barangkali kita bisa kenalan kalau mic-nya sudah dinyalakan. Terima kasih ya, saya tutup dulu. Oke. Ini tapping ya, ini tapping pertama, tapping kedua, sudutnya 40 antara 40-50 ya masih masuk ya kategorinya di sini. Kemudian ini jaraknya di tapping ketiga sama, ya kita masuk kan harga mendekat ini, masuk buy. Tapi pendek ya, ini misalnya gitu. Tapi kemudian harga dijebol oleh body turun, ini di terakhir turun ini membuat low yang lebih rendah dari low sebelumnya. Padahal harusnya kalau tren tetap naik, ya kalau tren tetap naik, harusnya low-nya di sini misalnya kemudian naik lagi, low-nya lebih tinggi. Ternyata dia turun. Ini low yang selanjutnya dan tembus trendline. Artinya apa? Ini ciri-ciri pertama, tapi belum sepenuhnya. Ciri-ciri pertama tren akan berubah. Kemudian membuat high ya, setelah turun jebol di sini, jebol trendline, kemudian dia membuat high dan high-nya ini bukitnya itu gagal membuat higher high atau tidak bisa melampaui sebelumnya, tapi lebih rendah. Ini satu gelombang ini set ya, satu gelombang ini set itu sudah menjadi konfirmasi kedua itu turun ya, konfirmasi kedua. Tuh, maka trendline-nya kita rubah kalau kita mau pakai trendline lagi untuk transaksi atau untuk trading ya. Tuh, dari kita ganti dari yang terdekat saja karena awal ini boleh nggak? Boleh saja. Kayak ini kita rubah ke line chart, kemudian kita gambar trendline-nya seperti ini ya. Dua ini dulu ya. Nanti kalau udah ada dominan kita bisa pindah, ini lebih dominan dengan ini kita pindah lagi. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini tidak sampai, ketika sampai mantul ya. Ini yang kadang-kadang bikin frustasi trader di sini. Kurang sedikit lagi misalnya. Mau nyentuh lah. Ingat, ini tidak memenuhi syarat. Ini salah satu syarat contoh. Ini terlalu landai. Berarti jauh dari 45 derajat terlalu landai. Ya itu ya makanya terlalu lama ini walaupun pada akhirnya profitable juga. Tapi kan resiko ya. Terus tappingnya, tapping pertama, tapping kedua, dan tapping ketiga ini. Ini maksudnya pantulan ketiga itu jaraknya jauh. Maka kita tidak sampai ya, bukan rezeki ya di sini ya. Untungnya nggak dijebol naik ya. Kadang market seperti itu kurang-kurang sedikit. Tapi memang dari trendline ini tidak memenuhi syarat. Jadi tidak memenuhi syarat. Baru di sini ini analisanya lain, tidak pakai trendline kalau sudah di sini. Nanti lain. Ini pakai decision point. Ini kalau pembalikan seperti ini polanya kita akan sampai ke pola-pola pembalikan tren. Salah satunya adalah pola Quasimodo. Nah, Quasimodo itu dicari decision point-nya. Nah, ini tambah bingung lagi nanti materinya. Itu kita akan sampai barangkali mungkin pertemuan sudah di atas 10 barangkali. Mudah-mudahan sih tidak ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti di sesi tanya jawab saya bisa setelah tanya jawab kan kita bisa menyimpulkan ya, dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa pemahaman kawan-kawan itu kira-kira sudah sampai mana kan seperti itu. Baik, ini untuk trendline seperti itu sementara ya. Jadi untuk host silakan bisa membuka atau menyalakan mic para partisipan ya, teman-teman yang sedang mengikuti Zoom meeting. Silakan. Barangkali ada pertanyaan. Halo, selamat malam, Masuk.
Oh iya, selamat malam. Silakan dengan Pak siapa di mana? Dengan Yoel masih di Purwokerto. Wih, yang kemarin ini Pak ini ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa ketemu ya Pak ya. Ini Siap, terima Pak kasih. Yul ini berarti baru ikut dua kali ya kemarin ya. Sebelumnya saya lihat-lihat daftar namanya tidak ada soalnya. Iya, baru 2 kali ini, Pak. Ya dan ini nanya lagi. Berarti ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kemarin cocok lah ya. Ya, saya mengikuti dengan baik, mudah-mudahan. Gimana Pak Yuli, apa yang ditanyakan? Ya, jadi yang saya mau tanyakan ini untuk kaitan dengan batas minimal. Batas minimal itu menentukan sebuah tren itu ya, antara tren naik atau tren turun itu cukup dikenali dengan apa tadi namanya ya, lembah ya, lembah di atas lembah cukup Betul, dua yang lembah yang kalau tren naik berarti lembah yang semakin meninggi dan bukitnya juga semakin meninggi. Kan seperti itu ya Pak ya. dan itu harus dominan. Betul, dominan. Lakukannya itu jelas. Oh ya, siap, terima kasih. Oke, siap. Artinya kalau cara melihat dominan atau tidak, lakukannya menjadi gelombang atau tidak, candlestick-nya di ini ya Pak ya, dirubah sementara ke line chart seperti ini. Ya, lihat line chart. Berarti kan runcing-runcing ini, bukit dan lembahnya ini runcing-runcing. Ya, Oh, artinya di situ ada pembalikan di ujung bukit maupun lembah itu ada kekuatan pembalikan. Ya, ada swapping istilahnya, swap, perubahan tren. Ini kan tren besar itu kan terdiri dari tren kecil atau gelombang kecil. Di gelombang-gelombang kecil yang membentuk tren itu ada semakin runcing berarti kekuatannya semakin signifikan. Maksudnya seperti itu ya Pak ya. siap, terima kasih. Ya, baik. Barangkali ada yang lain? Atau saya lihat kolom chat, barangkali ada. Oh, tidak ada. Saya cek partisipannya, apakah mic-nya, sebetulnya mic-nya masih pada ditutup ya? Kalau untuk apa namanya, Pak Oh, masuk lagi, Pak. mungkin settingan dari apa namanya Zoom di masing-masing peserta yang mic-nya memang mati ya. Tapi kalau dari host saya pikir ya panitia ini sudah menyalakan mic, berusaha untuk menyalakan mic. Jadi tidak semuanya nyala ini. Iya, Ya nggak apa-apa. Ini siapa? Mohon maaf. masih yang tadi, Pak. Oh Pak Yul ya, Pak Yul ya. Berkaitan Gimana, dengan apa namanya pembalikan tren ini, Pak. Itu Ya. apa mesti harus ada yang namanya candle-candle terusan kayak misal double maru, doji atau yang lain? Ya, ini begini Pak. Pada materi kemarin pas materi pertama dan kedua yang saya yang ngisi sesinya itu memang kita sudah memberikan contoh bentuk-bentuk candle yang mengindikasikan ya menjadi salah satu ciri karena cirinya tidak hanya itu Pak. Itu ada beberapa bentuk. Salah satunya adalah shooting star, ya ada hammer, ada doji kan seperti itu Pak. Nah, itu memang muncul biasanya itu muncul tapi belum misalnya ini saya jelaskan lagi ya. Pelan-pelan ini naik kemudian di sini muncul doji. Tadi yang di lewat chat Pak Jai Sukmo, oh muncul doji ini tanda-tanda kan gitu kan. Muncul doji. Ya, ini tanda-tanda pertama tapi belum menjadi final. Harus ada konfirmasi pematahan gelombang. Pematahan gelombang itu terjadi di sini, Pak. Ya, gelombangnya ini ya. Ini kan lembah ya. Bukit, lembah kan semakin naik. Bukit, lembah, kemudian bukit di sini. Nah, kalau masih naik kan harusnya lembahnya kan lebih tinggi dari ini, Pak. Ya. Tapi kemudian lembahnya itu jebol, berarti kan kita bisa bikin seperti ini nih. Ini batas lembah nih. Bisa pakai horizontal line, tapi kadang-kadang jadi terlalu ramai. Ini saya ganti
properties ini jangan ray ya, ray itu berarti sampai pol gitu. Ini tidak di ray. Nah di sini. Kemudian di setiap lembah ini saya bikin set sini ya. Ya, kemudian ini lagi set ya. Ini kan ada di sebelumnya kan ada lagi ini ya. Ini naik kemudian ini, nah ini tidak bisa melampaui yang ini dari sini. Ini kurang lurus, anggapnya ini lurus lah. Kemarin kalau meluruskan pakai cara kemarin kan terlalu lama. Nah ini tidak bisa melampaui, malah bikin di atasnya ini garis ini. Makanya pakai garis biar jelas. Kemudian lembah yang ini. Nah di sini lembah ini harusnya ini kan naik seperti ini, tapi dijebol Pak lembah ini, lembah terakhir ini. Lembah terakhir ini jebol. Ya. Ini salah satu indikasi. Selain ini tadi ada doji. Oh, ini ada setting ya. Tanya Pak, bagaimana kita mengukur kalau tren itu misalkan masih dalam tren turun, mengukur. Oh, itu nanti Pak. Pak Andi, mohon maaf, ini kita belum masuk ke sesi itu. Mohon bersabar untuk mengukur tren harga jangkauan ya. Itu nanti ada ininya, ada toolsnya. Kalau saya pakai Fibonacci. Pakai Fibonacci ya Pak Andi ya, pakai Fibonacci. Dan itu pembahasannya cukup lama Pak, karena kita ini sudah hampir 1 jam juga. Mohon bersabar, sementara kita trading follow trend dulu kalau untuk latihan. Nanti akan sampai ya. Itu pembahasannya cukup rumit. Ya mudah-mudahan sih untuk sesi Fibonacci nanti dari pihak panitia berkenan untuk mengadakan selain lewat online ya, karena ini lumayan rumit. Itu sesi offline ya, atau semacam workshop lah seperti itu. Oke, ini tembus ya, kemudian membuat bukit. Setelah nembus kemudian dia membuat bukit dan bukitnya itu gagal. Jadi bukit yang terakhir kan di sini Pak. Saya biasa Pak, bukit yang terakhir di sini. Bentar. Ini nih. Nah ini tidak melampaui sini jauh, kemudian dia berubah turun kan seperti itu. Maka area ini adalah konfirmasi gelombang turun. Konfirmasi pertama doji. Sebetulnya kalau satu candle ini doji, betul ya kata tadi yang lewat chat apa Pak Jai Sukmo itu. Tapi kalau satu candle ini konfirmasi candle dulu nih. Tapi candle yang kedua itu ada harami namanya. Harami itu adalah mengandung ya, mengandung. Ini ada ini tidak semua candlestick saya bahas. Harami itu ada pokoknya seperti ini. Jadi mengandung. Kemudian harami kemudian dilanjutkan setelah doji ini dilanjutkan candle bear yang total bodinya itu melebihi dari 50% candle naik ini sebelum doji. Ya. Nah, maka menjadi 3 candle. 3 candle ini namanya evening star. Ini candlestick itu banyak Pak ya. Teman-teman ya, Bapak Ibu, teman-teman semua bro sih, candlestick itu banyak. Insya Allah sih saya masih hafal, banyak yang hafal kan. Ini morning star itu tanda kuat juga, lebih kuat lagi. Jadi 1 candle cukup kuat, 2 candle harami misalnya contohnya atau engulfing misalnya ya, tiris engulfing itu lumayan kuat medium. Kemudian kalau 3 candle ya, ada evening star, morning star, 3 black crow ya kan. 3 white soldier itu 3 itu jauh lebih kuat. Nah ini memang kemarin kalau membahas candlestick saja ya nggak sampai ke materi yang lain ya. Kita hanya mengambil sampel kemarin itu ada doji, ada marubozu, kemudian ada engulfing kan seperti itu baru 3 kebetulan. Terus seperti itu Pak Yul mudah-mudahan masih mendengar saya. Itu jawaban saya. Barangkali ada yang lain berarti terima kasih. 2 ya baik sama-sama. Baru 3 sebetulnya dengan Pak Andi, tapi Pak Andi mohon maaf untuk mengukur tren jangkauan tren itu kita pakai tools lain ya. Dan mudah-mudahan tidak menunggu lama nanti di sesi ke lusa ya atau minggu depan ya bisa lah ya. Itu pakai Fibonacci ya, kita lihat perkembangannya. Karena materinya saya sudah membuat urutannya runtut. Mohon bersabar Pak Andi. Baik, terima kasih. Cukup sekian ya untuk sesi hari ini karena sudah 60 menit. Kita akan lanjut besok
ya. Berarti hari Senin, insya Allah hari Senin ya, mudah-mudahan hari Senin kita bisa mulai lagi ya, nunggu sharing link lagi dari panitia ya. Jadi saya akhiri bagi teman-teman ya, bagi sobat-sobat, Bapak Ibu yang ingin mencoba langsung di akun real, nanti seperti biasa ada informasi melalui maupun WA dari penyelenggara berupa link ya untuk mendaftar akun real, dan ketika melewat registrasi melalui link itu nanti akan mendapatkan reward atau promo menarik, nanti bisa dibahas atau di chatting saja. Terima kasih, selamat malam, salam profit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.